Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif ya. Kali ini kita mau bahas ini nih, Neta X ya. Kalau kalian tahu namanya Neta V yang bentuk kayak gini, ya kan? Desainnya nggak semua orang suka. Tapi kalau yang ini pasti kalian suka karena desainnya bagus. Dari depan, dari samping, dari belakang. Itu desainnya mudah untuk kita terima dan cakep sih, jujur aja ya. Dan kalau kita lihat, ini mobil itu besar sekali ya. Jadi panjangnya 4,6 meter, lebarnya 1,86 meter. Jadi secara dimensi ini lebih panjang dan lebar dibanding Wuling Cloud EV atau BYD Atto 3 sekalipun yang jadi rivalnya dia. Nah, tapi kalau BYD Atto 3 atau Hyundai Kona EV itu harganya di atas 500-an, yang ini nggak nyampe 450 juta dan punya features, kelengkapan, even bahkan kenyamanan yang bisa gue bilang setara lah. Karena pas gue coba mobil ini, ternyata mobilnya enak. Kita bahas dulu dari eksterior ya. Ini warnanya agak beda ya, birunya ya. Warna birunya tuh dia bukan metalik tapi kayak dibikin solid gitu, warnanya keren banget. Dan lampu depannya ini ada di bagian sini. Nah, yang ini cuma LED DRL aja sama lampu sein. Dan kap mesinnya kan panjang ya. Tapi kalau kita buka kap mesinnya, sayangnya dia nggak punya tempat buat naruh barang. Padahal ini bisa banget loh ditutup dari sebelah kanan sini. Ini masuk ke sini buat tempat bawaan barang gitu ya. Itu potensial banget sih. Sayangnya sama si Neta nggak dikasih. Mungkin kalau ada yang jual aksesoris plastik tambahan gitu ya buat naruh barang, gue rasa bakal laku sih. Karena ini sayang banget ada space yang nggak digunain di depan. Wah, besinya juga berat ya, khas mobil Tiongkok. Dan ini buatan Indonesia ya. Satu pabrik sama Chery Omoda. Sama-sama di Handal Motor Indonesia. Dan bisa kita lihat velgnya, ini dia ukurannya gede sebenarnya, 18 inci. Cuma kelihatannya kecil aja ya. Soalnya desainnya begini dan rongga buat naruh ban itu emang gede. Mereknya Chaoyang, gue nggak tahu itu merek apaan, kayak nama-nama heroes di Dynasty Warrior ya. Sama di sebelah kanan sini, nah, ada charger, dia sudah pakai CCS 2. Jadi bisa fast charging dan 10-80% hanya dalam waktu 30 menit aja. Normal lah, nggak aneh-aneh. Nah, ini yang lucu juga, ini mobil gede, besar, gagah. Kuncinya ini kayak imut-imut ya. Tapi bukan fidget spinner. Kalau yang Neta V bisa diputar-putar, ini enggak, tapi bentuknya gini aja. Ini kayak apa ya? Kayak itu enggak? Apa? Karambol. Karambol. Kayak biji karambol. Dan wheelbase-nya panjang, 2,77 meter. Nah, seperti biasa, mobil Tiongkok, lihat dong. Wah, dalamnya lega sekali. Cuma kalau gue lebih suka yang warnanya coklat beige gitu ya. Apa ya? Bilangnya mocha ya? Atau apa gitulah. Nah, kalau warna hitam rasanya agak sedikit gelap. Dan lihat dong, ini dikasih bludru bagian sininya ya. Jadi, wih, cakep loh detail-detailnya dari mobil ini. Ke belakang, bentuknya seperti ini. Jauh lebih cakep dibandingkan dengan Neta V ya. Dan seperti biasa, mobil dengan harga hampir 450 juta, dia sudah pakai electric power back door. Nah, bisa dibuka seperti ini. Bagasinya cukup luas. Dan di sini ada bagasi lagi, di mana kita punya storage yang lebih gede di bagian bawah. Termasuk kita dikasih ini nih, charger portable. Dan kalau kita beli Neta X, kita langsung dapat itu sih, wall charger sih. Dan kalau misalkan kita butuh storage lebih gede, tinggal dikebawahin aja. Nah, dia bisa lebih dalam. Ini tuh apa sih? Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya dia cuma isinya strut buat nambah rigiditas dari mobil. Sekarang kita tutup aja. Pencet di sini, dia akan tutup sendiri. Terus di atas dia sudah ada panoramic sunroof ya, sama ada garis-garis di bagian sini ya. Dan ini roof rack ya, ini bisa dipakai beneran nih, ini besi. Jadi kalau kalian mau pakai, tinggal ditambahin aja roof racknya di atas. Karena roof railnya beneran bisa dipakai. Oke, kita mulai dari belakang dulu ya. Seperti yang kalian tahu, khas mobil Tiongkok pasti belakangnya itu super lega. Tuh lihat, legroom, headroom, lega. Ini kayaknya paling mundurin ya. Itu pun masih banyak tempat di bagian sini. AC, ada ventilasinya kanan kiri, tempat buat naruh handphone. Terus ada charger USB Type-C sama USB-A. Ini joknya model kayak sporty gitu ya, jadi nyambung, nggak bisa diatur headrestnya. Di sini bagian sini tuh dibikin bludru, atasnya kulit ya. Bagian sini baru dia plastik, dan power window-nya dia sudah all auto, tapi tombolnya emang agak beda sih. Nggak kayak mobil-mobil yang dicungkil, dan power window-nya kenceng banget. Oh, sudah ada pengamannya. Terus headrestnya ada di bagian sini, headrestnya gede ya, sama di sini ada armrest. Cuma sayangnya kursinya udah enak, udah rebah ya, cuma nggak bisa dimundurin lagi, jadi udah mati di segini aja. Nah, sekarang kita ke depan.
Nah, sekarang kita masuk, dan ketika masuk ya, kursinya ada easy exit sama bisa maju sendiri. Kursinya tuh enak sebenarnya ya, empuk ya, bagian bawahnya, bagian punggungnya. Cuma bagian headrestnya dia emang bisa dipakai buat nyender, cuma ininya keras. Ya, udah itu doang sih. Sisanya posisi duduk aman ya. Udah tilt dan teleskopik. Buat gua agak kurang maju sedikit, kita majuin, tegakin sedikit. Nah, ini posisi duduk yang menurut gua pas. Dan kalau kita lihat setirnya, dia tuh bentuknya tuh nggak bulat ya, bawahnya flat bottom, tapi di atas sini tuh kayak gembung gede gitu, biar kita ngelihat speedometernya gampang. Kayak BMW iX gitu kan. Bentuk setirnya aneh. Nah, ini mirip-mirip lah. Terus seperti halnya mobil yang pengen terlihat canggih, ya tombol-tombolnya hilang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, sebelah kanan cuma ada tombol power window ya, buat unlock sama lock ya kan. Terus sama power window buat matiinnya. Di sebelah kanan sini ini nggak ada apa-apa, bener-bener rata. Tempat penyimpanan juga nggak ada ya. AC, ventilasi di sini, ventilasi AC. Sisanya semua di tombol setir ya, tuas di sebelah kanan kiri belakang setir, sama ya ini head unit yang besar. Dia besar, bagus, resolusinya juga oke ya menurut gua ya. Tapi sayangnya semuanya dikontrol dari sini. Dan seperti yang kalian tahu, biasanya kalau udah dikontrol dari sini semua ya, banyak hal yang bisa kita atur yang sebenarnya bisa digantikan sama tombol-tombol. Kayak misalkan kalau kita tarik dari atas sini ya. Nah, ini ada volume ya buat musik, sama kecerahan layar. Ini ada buat Bluetooth ya, dark theme-nya bisa kita matiin jadi putih ya. Gue lebih suka putih sih, cuma kalau malam enakan warna hitam ya. Wireless charge, rest mode, car wash mode, dan wifi. Rest mode ini cuma kalau kita lagi ngecas gitu ya, kita pengen nyalain mobil AC-nya pakai rest mode aja. Oke, sisanya semuanya harus pakai layar. Jadi kalau untuk AC kita bisa pakai shortcut di sini ya. Dan temperaturnya juga bisa dari sini. Tapi kalau kita mau lebih advance, kita tinggal pencet aja, keluar semua settingannya. Dan dia belum pakai dual zone, jadi kiri kanan masih sama temperaturnya. Pengaturan arah semburan AC ada di sini. Terus kalau misalkan kita pengen ngambil dari luar udara, bisa dari sini, defogger dari sini ya. Settingannya cuma itu aja. Dan untuk filter AC-nya, dia sudah pakai filter N95 HEPA filter. Jadi harusnya kabin bisa lebih bersih. Kemudian pengaturan mobil dia ada dari sini ya. Ini buat spion ya, kalau kita pencet. Nah, nanti di setir yang kanan ini buat ngatur spion sebelah kanan ya. Atas bawah dari sini. Yang sebelah kiri untuk spion sebelah kiri. Atas bawah puter ya. Sama kiri kanan dari sini tombol. Dan untuk sunroof kita buka dari sini. Nah, kebuka ya. Dan nggak seperti mobil Tiongkok lainnya, dia panoramic sunroof itu nggak terlalu besar ya. Biasanya kan sampai belakang banget tuh, yang ini nggak terlalu. Tapi at least ada lah ya. Terus kita lihat bagian sini, ya, ada lampunya ya, kaca dan lampu kanan kiri ya kan. Nah, bagian sininya ini cuma lampu doang ya. Udah, itu doang sih. Touch sensitif juga. Terus kalau kita mau masuk ke pengaturan yang lebih advance, masuk ke sini ya. Nah, ini di tombol-tombol. Ini buat sunroof yang di sini. Ini ada shade-nya, ajarnya. Ajar tuh cuma naik doang, open buat kebuka ke belakang. Atau kita mau secara manual juga bisa di sini gitu. Lampu ada di bagian sini, fold mirror juga ada di sini ya. Terus untuk kursi, dia udah punya memory seat, tapi ngaturnya dari touchscreen. Jadi di sini nggak ada tombol buat memorinya ya. Sebelah kanan sama sebelah kiri dia sudah pakai elektrik, tapi untuk memory seat cuma bagian driver aja. Oke, lanjut lagi. Ya, ini mode-mode berkendaranya. Gue paling suka one pedal ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada auto hold, electronic stability control, sama tailgate. Terus ke magneta, ada tekanan ban dan lain-lain, maintenance, vehicle ya. Electronic parking brake-nya di sini. ADAS bisa diatur juga tuh. Sama ada lighting-nya. Oke, energi, connect, display, dan kawan-kawan semua ada di sini. Kalau kalian terasa terlalu kecil, bisa dibikin large ya tulisannya. Ding ding, jadi gede. Wah, cocok nih buat yang umur 40 tahunan. Kayak Om Mobil Fitra ya. Nah, cocok. Oke. Ya, jadi sekarang kita lagi jalan di Neta X ya. Dan ini mobil, satu hal yang gue notice, tumben lah mobil pinjaman ATPM, ini kaca filmnya sudah full dan bagian panoramic sunroofnya juga dikasih kaca film. Makanya pas kita buka, dia lumayan gelap sih emang sih. Cuma adem rasanya.
Dan mobil ini seperti khas mobil Tiongkok lainnya, selalu comfort oriented. Dan kalau kalian merasa, oh mungkin rasa-rasanya nggak beda jauh sama Neta V, nggak, ini jauh banget. Rasanya jauh. Bahkan menurut gue dibanding BYD Atto 3 ya, gue lebih senang ini sih. Dia suspensinya halus ya, tapi kayak Newtonian fluid, apa tuh namanya, yang kalau ditonjok gitu kenceng dia jadi keras, tapi kalau dipencet dengan tekanan yang lembut dia tuh jadi lembek gitu. Jadi kalau kita pelan lewatin polisi tidur gitu ya, itu dia ngayunnya enak. Tapi pas kita ngebut lewatin polisi tidur atau lubang, dia kayak keras, deg deg gitu loh. Bagus suspensinya, gue suka. Handlingnya memang dia enteng ya, setirnya enteng sekali ya. Mau masuk sport juga tetap enteng kalau menurut gue ya. Tapi buat manuver gitu ya, body rollnya masih terjaga baik, dan peredaman kabinnya juga bagus gitu. Jadi ya seperti mobil Tiongkok pada umumnya yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan dengan sportivitas. Dan kalau kalian butuhnya buat poin A ke poin B, ini gue suka sih. Posisi duduknya menurut gue pas ya, kursinya lumayan enak, dan ketika kita pakai juga gue less komplain ya. Paling yang gue kurang suka ya dari mobil ini itu ada di adasnya. Jadi adasnya ini ya, kita pencet ke bawah, kita tuh mesti ngeraba dulu ini tombolnya buat apa gitu kan. Ini buat nambahin pencet ke atas gitu kan, sama buat atur jaraknya kiri kanan. Sama dia suka muncul pilot seperti ini biar setirnya bisa ngikut sendiri ya, tapi gampang nyala mati gitu, nggak sesmooth itu gitu. Jadi tetap kita harus pegangan walaupun dia bisa nyetir sendiri, karena seringkali pilotnya tuh suka lepas gitu. Nah terus juga ini mobil dia punya regenerative braking dan e-pedal yang hampir sama sekali nggak berasa sih. Jadi untuk sebuah regen level 1, 2, 3 terlalu loose, kurang keras gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai one pedal, kita lepas, dia ngerem, tapi tetap harus kita rem secara manual, kita tetap injek. Nggak bisa bener-bener kita lepas dia berhenti sendiri, itu kayaknya nggak bisa ya. Karena dari tadi nyobain gitu kayak lama banget kok jalan terus, yang ngerem-ngerem. Dan kalau kita matiin regenerative braking dan kita pakai rem mobil ini pada umumnya gitu ya, remnya juga oversensitif ya. Jadi buat dapetin injekan yang enak itu ya, yang nggak nguk gitu ya, itu mesti tipis-tipis banget. Karena kalau kita nginjeknya agak sedikit dalam, dia itu sensitif sekali gitu. Pedal-pedalnya so far enak, cuma regenerative brakingnya nggak begitu berasa seperti gue bilang tadi. Dan tenaga mesin ini juga, walaupun secara angka ya, untuk sebuah mobil listrik itu nggak wah-wah banget gitu ya. Kalau kita bandingin sama Hyundai Kona gitu ya, tenaganya cuma ya segitu gitu. Tapi pas kita bawa jalan, kita nginjek gas, menurut gue itu udah lebih dari cukup. Dan 0 ke 100 bisa di angka 9 detik aja. Terus juga mobil ini punya range itu 480 kilo ya, menurut NEDC tapi ya. Jadi kalau misalkan kita convert ke WLTP gitu ya, kayak Ioniq 5, itu mungkin sekitar 400 kilo lebih dikit, mungkin 410 atau 420 ya. Dan dia karena bodinya besar juga, dia tuh punya baterai besarnya tuh hampir 70 kWh. Dan dia pakai baterai seperti biasa lithium iron phosphate. Terus dia baterainya tuh punya sendiri namanya Chongqing baterai apa? Chongqing baterai. Ya, katanya itu baterai paling advance dari Neta, dan dari baru sampai sekarang belum ada yang kebakar sih katanya. Aman. Kemudian mobil ini dia punya speedometer ya. Dia belum layar LCD full screen gitu ya. Dia sebenarnya masih kayak layar kalkulator gitu, tapi menurut gua ini udah lebih baik dibandingkan dia nggak ada sama sekali ya. Terus kalau kita aktifin cruise control dan kawan-kawannya ya, adas-adasannya, itu dia munculnya di layar tengah sini gitu, bukan di bagian tengah. Gue tadi pas nyalain cruise control, mana speednya ya yang udah gue set ya, ternyata dia munculnya di sini semuanya. Termasuk ya ada gambar mobil, motor yang ada di depan, sama speed limit di bagian sini, dan petanya pun juga dia ada. Jadi kalau misalnya kita mau lihat peta, tinggal geser ke sini, petanya juga cukup bagus buat gue ya. Dan dia juga petanya sudah online nih, karena tadi kita buka dia pakai keyboardnya Google terus keluar, dan ada trafficnya tadi. Kayak waktu kita masih di Pasar Minggu, itu macet, dia merah gambarnya. Tuh kan ini kuning nih, nggak begitu lancar ya artinya. Sama dia katanya punya Apple CarPlay.
Tapi gue coba colokin, gue coba sambungin Bluetooth, WiFi dan kawan-kawan tuh nggak ngerti, nggak bisa connect. Dan katanya kalau misalkan kena update, nanti dia bisa pakai Android Auto, ya. Mungkin juga unit yang kita pinjam ini dia belum diupdate kali ya, makanya juga Apple CarPlay-nya masih nggak tahu gimana cara connect-nya tadi. Cuma bisa Bluetooth aja. Suara audionya menurut gue lumayan ya, bukan yang bagus banget gitu. Tapi buat mobil standar udah lumayan banget ya, karena kalau mobil Jepang 400 jutaan biasanya kan suaranya kayak gimana gitu ya. Kalau ini lumayan, dan kamera 360-nya ya seperti ini bagus. Dan dia bisa dibikin transparan. Lihat tuh, potongan-potongannya rapi ya. Cuma kena dikit doang. Ini front view-nya, nih. Lihat tuh. Gambarnya bagus ya. Terutama mobilnya sih. High res banget ya. Ada yang hub gini buat lihat kiri kanannya ya. Kamera 360-nya bagus. Jadi nggak cuma layarnya gede, tapi juga membantu sekali pas kita lagi pakai di mobil. Sebenarnya kalau kita udah nyoba mobil ini dan ngerasain terus ngeliat dimensinya yang besar, artinya kan dia sama kayak Atto 3 gitu ya, dan semacamnya. Ini mobil harganya value for money banget loh. Kan nyampe 450 juta bisa dapat mobil yang kelasnya itu di 500 jutaan. Dan kalau kita masih kebayang Neta V2 atau Neta V1, ini tuh kayak mobil dari pabrikan lain gitu. Jadi nggak ada kemiripan sama sekali, even dari tombol-tombolnya segala macam itu kayak nggak ada common part sama sekali antara Neta V2 sama si Neta X ini. Kayak mobil dari brand yang berbeda gitu. Ya, itu sih menurut gua ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Serta sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Follow juga Instagram saya di @ridwanhr. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.